Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Terlihat di part sebelumnya, Lin Yue dihampiri oleh monyetnya sendiri datang kepada Lin Yue. Semua orang di istana Buddha pun kaget banget. Lalu kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa monyet itu tunduk kepada Lin Yue. Lin Yue berkata, "Kamu ingin mengambil tongkatmu itu kan monyet? Ya sudah, pergi sana monyet." Langsung monyet itu berbalik badan dan menguatkan dirinya. Bidadari di sana terlihat gembira. Ah, ternyata Tuan Lin ya yang mempunyai siluman ini. Pantas saja dari tadi Tuan Lin diam saja tidak turun tangan. Hebat Tuan Lin. Lalu monyet tersebut pun memakai jurusnya. Terlihat tongkat yang sudah mengecil diambil Nanggong Li. Di sana terbang sendiri dan seketika itu menjadi membesar. Push! Sampai dada Nanggong Li pun tergebuk sampai bunyi bek. Dan akhirnya dia pun terlempar jauh. Nanggong Li yang terkena hal itu pun udah pasti bucat-bucat mulutnya. Lalu monyet itu pun mengambil tongkatnya kembali di sana. Bei Hanfeng yang melihatnya pun marah. Sialan, jelas-jelas ini adalah silumanku. Kenapa mendadak menjadi siluman milik Lin Yue? Namun monyet tersebut melihat ke arah Bei Hanfeng. Kenapa kamu monyet? Lin Yue, coba deh jaga baik-baik silumanmu ini. Siapa yang bilang tuh siluman akan melindungi tuannya? Aku juga tidak bisa mengendalikannya loh, kata Lin Yue. Anak buah Bei Hanfeng menghampirinya. Tuan muda, cepat kabur tuan muda. Monyet itu pun ingin menggebuknya menjadi ayam geprek. Lalu Bei Hanfeng pun mengambil kerah baju para muridnya. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Tidak. Melemparkan muridnya ke monyet tersebut dong. Astaga. Akhirnya murid-muridnya tersebut pun digebuk layaknya bola tenis sampai mulus-mulus di sana. Bei Hanfeng malah kabur. Sialan, aku kabur lah. Terlihat di sana Lin Yue tidak membunuhnya dan tidak memberhentikannya. Bei Hanfeng berteriak, "Lin Yue, kamu tunggu pembalasan dariku," sambil menangis dan mengompol. Setelah itu kita diperlihatkan dua murid dari Bei Hanfeng yang mules di sana tidak tahan menahan mulesnya hingga akhirnya mereka pun mules kuadrat. Lalu monyet tersebut melihat ke arah Nanggong Ling. Aduh, Nanggong Ling di sana sudah bucat-bucat dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ini semua salahku, kata Nanggong Li. Mohon ya, mohon ampun. Kamu jangan membunuhku. Monyet tersebut pun tanpa ampun langsung ingin membunuhnya dengan pilar keabadian sejati. Tunggu, Lin Yue berkata di sana. Pilar keabadian sejati pun langsung terhenti di depan muka Nanggong Li. Dan akhirnya monyet itu pun berhenti dengan perintah dari Lin Yue. Lin Yue menghampiri beberapa monyet yang mati di sana. Kali ini aku mendapatkan hasil yang lumayan nih. Memuaskan orang-orang sekte pengendalian siluman ternyata cukup kaya juga ya. Lalu ditambah dengan uang dari para tetua klan pedang. Ya kira-kira aku sudah memiliki 20 miliar mutiara reiki. Tapi ini masih belum cukup, kata Lin Yue sambil mengambil cincin dari mayat yang mati di sana. Setelah itu Lin Yue berkata kepada Nanggong Li, "Kamu seharusnya tidak ingin aku membunuhmu kan? Benar bukan?" Iya, maaf. Ini semua salahku ya. Aku mohon maaf. Mohon kamu ampuni aku, kata Nanggong Li memelas mukanya. Kalau begitu katakan, apa salahmu selama ini? Aku tidak seharusnya terus menantangmu, Lin Yue, dan tidak seharusnya iri padamu. Ya, untung saja kamu tahu apa kesalahanmu.
Lalu Nanggong Li pun diikat di sana. Lin Yue berkata, "Ya, untung saja kamu tahu ya apa kesalahanmu. Monyet, kamu ikat dia dengan baik-baik ya. Jangan sampai lepas. Nanti akan ada gunanya dia." Cit 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 cit. Monyet itu tidak bisa ngomong, hanya cit cit. Terlihat Lin Yue menghampiri biksu. "Masalah di sini sudah selesai. Kamu segera bawa aku untuk berjumpa dengan Kaisar Buddha." "Tuan, mohon tunggu sebentar ya. Aku masih perlu melapor dahulu." Biksu itu berpikir, sejak kapan wilayah selatan muncul jenius hebat seperti ini? Aku tidak salah lihat kan ya?" Lin Yue berkata lagi, "Kamu yakin mau suruh aku tunggu?" "Amitabha, ini adalah perintah dari Kaisar Buddha. Tuan tidak perlu menakutiku." Kenapa aku harus memaksamu, Niu Ziachun? Kenapa harus sampai seperti ini?" Kamu? Terlihat mukanya pun keriput di sana biksu itu. Dia pun kaget. Kamu? Tuan adalah tamu agung. Kita jangan membahas hal seperti ini di sini ya. Bagaimana kalau kita cari tempat yang aman? Biksu itu langsung kaget seketika. Lin Yue berkata, "Ya sudah baik, tapi aku ada satu pertanyaan. Sekte Nanggong ahli dalam ilmu formasi, Sekte Pengendalian Siluman ahli dalam mengendalikan siluman, Sekte Belantara Selatan yang paling kuat fisiknya. Lalu kenapa memanggil kami dari Sekte Feng Yu?" Sekte Feng Yu dihuni oleh bidadari cantik. Aku sudah memeriksa. Monyet tuan ini, ia seekor monyet jantan. Bidadari yang mendengar hal itu pun kaget. Lah, itu benar seperti yang dikatakan Tuan Lin Yue. Kami diundang kemari hanya karena kami cantik. Lalu biksu itu pun memegang tangan Lin Yue. "Tuan Lin Yue, aku akan mengantarmu ke istana Buddha. Yuk, mari. Kalian semua tetap di sini saja ya untuk membersihkan arena bertarung ini." Setelah situasinya sudah aman, biksu berkata, "Tuan, sudah tidak ada orang di sini. Bolehkah aku bertanya, kenapa Anda bisa tahu nama Niu Ziachun ini?" Itu adalah nama samaranmu kan di duniawi. Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku." Langsung terkejutlah biksu itu. "Oh, kenapa Tuan bisa mengetahui hal ini sih?" "Ya, perlukah aku berkata begitu jelas? Meskipun kamu selalu memakai topeng setiap kali pergi ke sana, namun peringkat 2 durasi paling lama di rumah bordil Cui Hong juga sangat mudah untuk diperiksa." Ternyata biksu ini adalah pria hidung loreng yang kegiatan malamnya menyewa gadis-gadis di micet. Biksu itu pun langsung kaget karena rahasianya diketahui oleh Lin Yue. "Apakah Tuan adalah orang peringkat pertama itu?" "Ya, saya adalah peringkat kedua dalam durasi terlama." "Oh my god," Lin Yue berkata. Kita jangan bahas itu lagi lah. Niu Ziachun, aku ada satu hal ingin memberitahu padamu nih. Aku berharap Master Zhao Chun bisa membantuku saat terjadi kekacauan di wilayah selatan ya." Iya, aku pasti akan membantumu kok. Tenang saja." "Bagus. Aku akan memberitahu padamu ya. Tadi aku tidak sembarang membunuh kok. Sekte Kematian, Sekte Nanggong, Sekte Pendalian Siluman, dan Sekte Belantara Selatan sudah bergabung sejak lama. Dia adalah pelaku utama untuk kejadian 33 tahun yang lalu. Ya udah Ziachun, kamu tenang sajalah. Aku sudah bekerja sama dengan Sekte Yaozu, Klan Pedang, dan juga Sekte Feng Yu. Mari bertemu Kaisar Buddha." Terlihat suatu bangunan yang megah di sana. Lin Yue sudah berada di depan bangunan dari Kaisar Buddha. Biksu itu berkata, "Kaisar Buddha ada di dalam sana. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini ya." "Baiklah. Bye-bye Ziachun." Setelah itu, Lin Yue pun masuk ke dalam istana Buddha itu seorang diri. Kaisar Buddha, aku datang." Ternyata sekarang Kaisar Buddha sedang menjelma menjadi seekor burung yang sangat besar. Burung emas di sana, raksasa. Lin Yue berkata, dalam ajaran Buddhisme selalu mengajari orang untuk melepaskan segalanya. Tapi kamu kenapa? Demi keserakahanmu sendiri malah mengurung Master Zumi, lalu membagi wilayah barat milik Kaisar Molong, dan sekarang kamu malah hanya bersembunyi di sini. Menyedihkan sekali kamu. Dasar manusia sombong. Beraninya kamu mengomentari aku ya? Kata Kaisar Buddha di sana yang menjelma menjadi burung. Ya, aku tidak berani mengomentari deh. Aku hanya menceritakan kembali kejadian masa lalu saja. Dia pun berubah menjadi burung kepala ekor 3. Apakah pilar keabadian sejati itu milikmu? Iya, itu milikku, kata Lin Yue. Kamu adalah orang yang diutus makhluk itu ya? Makhluk yang Kaisar Buddha sebut itu apakah adalah cermin langit pusaka? Bukan. Aku Lin Yue. Aku tahu kok.
cermin langit pusaka sudah menguasai setengah wilayah selatan. Tapi Kaisar Buddha masih belum ada persiapan. Di sini hanya ngumpet. Kalau begitu kamu boleh pergi sekarang, kata Kaisar Buddha. Oh, aku datang ke sini untuk transaksi dengan Kaisar Buddha kok. Kamu hanya seorang tahap koridores. Ada hak apa transaksi denganku memangnya? Aku sudah bekerja sama dengan Sekte Yaozu, Klan Pedang dan Sekte Feng Yu. Kamu memang hebat. Tapi bekerja sama itu dengan 3 sekte ini tidak ada gunanya. Kamu membicarakannya depanku. Lalu karena terlihat Lin Yue sepertinya ditolak, dia pun menceritakan masa lalu. Di zaman kekaisaran, ada seutas batin mati yang melayang-layang dari entah planet mana sampai ke sini. Dan pada saat yang sama itu, 4 master planet ini demi mendapatkan jalan Tao milik Master Zumi hanya untuk meningkatkan kultivasi, muncullah hati keserakahan di antara mereka, mengakibatkan banyak orang yang mati dan memancarkan aura kematian di sana. 4 kaisar menginginkan jalan Tao milik Master Zumi, membuat batin yang melayang-layang itu kembali pulih di sini. Lewat beberapa abad, batin ini berjumpa dengan benda yang bisa membuatnya lahir kembali. Ya, benda itu adalah cermin langit pusaka. Sayangnya, batin ini malah diserap masuk ke dalam cermin langit pusaka. Mulai dari saat itu, cermin langit pusaka memiliki kesadarannya sendiri. Tapi karena ini juga, ia kehilangan 90% kekuatan dan menghilang dari dunia ini. Hingga 33 tahun yang lalu, kamu Kaisar Buddha menemukan cermin langit pusaka itu kan? Tapi sayangnya, saat kamu menemukan cermin langit pusaka itu, kekuatan cermin langit pusaka itu berada di atasmu. Setelah peperangan besar itu, kalian berdua sama-sama terluka. Hanya saja cermin langit pusaka sudah memulai rencana barunya sekarang. Rencana apa? Kata Kaisar Buddha. Cermin langit pusaka ingin menjadi seorang manusia sekarang. Jangan bermimpi. Terlihat di sana pemimpin wilayah selatan, tahap Emperor, Kaisar Buddha, 9 kepala. Dia berkata, aku sudah berlatih ribuan tahun, masih tidak berani hidup di dunia manusia dan bergabung dengan manusia. Ia yang hanya sebuah batin malah ingin menjadi manusia. Ya, cermin langit pusaka berhasil melakukannya. Aku pernah berjumpa dengan wujud manusia cermin langit pusaka. Meskipun kultivasinya belum mencapai tahap Emperor, kekuatannya sebenarnya sudah setara dengan tahap Emperor, God level 5. Kaisar Buddha berkata, iya ya, sepertinya dia menjadi lemah sekarang. Meskipun ia lemah, kalian 3 kaisar juga hanya tahap Emperor saja. Salah satu dari kalian juga tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia pernah memurnikan 3 juta mayat untuk membentuk fisik sempurna. Dan karena Anda juga lah ia berhasil menyempurnakan langkah yang paling terakhirnya. Apa? Memurnikan 3 juta mayat? Apakah kamu sudah pergi ke sekte kematian memangnya melihat? Ya, aku hampir mati karena cahaya yang ia pancarkan itu. Lin Yue pun flashback di sana. Kaisar Buddha, kamu seharusnya tahu kan kekuatan dari makhluk itu? Ya, cermin langit pusaka itu bisa menjiplak segala makhluk di dunia ini. Ia sudah memiliki fisik sempurna. Jadi sekarang dia menunggu roh yang sempurna untuk dia bisa bangkit kah? Apakah orang itu adalah kamu? Betul, sama seperti yang ditebak oleh Kaisar Buddha. Apakah sekarang aku berhak bekerja sama denganmu? Kamu diakui oleh benda suci, juga memiliki benda milik Raja Langit Qi. Kamu memang berhak bekerja sama denganku. Coba katakan kamu ingin bagaimana? Lin Yue menjawab, aku ingin bekerja sama dengan 4 sekte, menahan 4 sekte pengkhianat. Di waktu yang bersamaan, aku akan membantu Kaisar Buddha mengalahkan cermin langit pusaka. Bagaimana? Loh, memangnya bagaimana kamu mengalahkannya? Aku akan menggunakan formasi pedang pembunuh laksa makhluk, membantu Kaisar Buddha membunuh cermin langit pusaka itu. Tapi tenaga yang dikeluarkan untuk formasi pedang laksa makhluk sangat besar. Aku perlu bantuanmu. Katakan saja sekarang, wilayah selatan pasti memuaskanmu. Ya, aku katakan langsung, aku mau cermin laksa Buddha. Tidak mungkin. Cermin laksa Buddha adalah benda pusaka tertinggiku. Sepertinya Buddha tersebut menolaknya. Lin Yue berkata, tak kusangka kamu begitu pelit. Lagi pula sekarang kamu juga tidak bisa apa-apa menggunakan cermin laksa Buddha ini. Seandainya menunggu kamu sembuh, mungkin wilayah selatan sudah diambil alih nantinya. Meskipun aku memberikan cermin ini padamu, apakah kamu bisa mengambilnya memangnya?
Aku coba saja dulu ya. Lalu Buddha tersebut pun memberikan cermin laksa Buddha, pusaka tertinggi dari Kaisar Buddha. Baiklah, kamu silakan mencobanya. Semua leluhur para Buddha berkumpul di sana, di cermin laksa Buddha. Di sana Lin Yue memberi salam, bersujud di depan para Buddha. Saya Lin Yue, datang mengambil cermin laksa Buddha. Buddha tua itu berkata, jika kamu mengambil cermin laksa Buddha, maka harus menerima penyucian terlebih dahulu. Lin Yue pun disambar petir. Dan oleh Buddha-Buddha yang lainnya pun menyambar Lin Yue dengan petir. Ya, ini adalah momen yang aku tunggu, kata Lin Yue sambil berteriak. Menggabungkan aura Kaisar Iblis Kie dan juga jurus Master Zumi. Kaisar Buddha pun kaget. Sifat iblis ini dari Kaisar Iblis Kie, lalu jurus Tao dari Master Zumi. Apakah dia ingin membentuk raga sejati di sini? Terlihat Lin Yue bertapa di sana. Satu hari kemudian setelahnya, Lin Yue terlihat masih bertapa di sana. Lin Yue membuka matanya. Mata kirinya memiliki aura Kaisar Iblis Kie. Mata kanannya memiliki Kaisar Buddha. Pembentukan raga sejati dimulai. Terlihat di sana, Lin Yue berhasil pembentukan raga sejatinya. Terlihat aura dari Kaisar Iblis Kie di sana. Namun di belakang Kaisar Iblis Kie terdapat juga Buddha berwajah dua di sana, bergabung dengan Kaisar Iblis Kie. Kaisar Buddha berkata, berhasil. Tak kusangka dia hanya tahap koridores bisa membentuk raga sejati. Ini adalah hal yang mustahil. Lin Yue di sana pun selesai. Mantap, fisik bertarung, batin, dan energi Reiki sudah mencapai tahap koridores level 9. Kaisar Buddha berkata, ini raga sejati apa memangnya? Ini raga sejati Buddha Iblis. Raga sejati Buddha Iblis? Ada 36 macam raga sejati di dunia ini, tapi aku tidak pernah mendengar nama raga sejati Buddha Iblis. Ya, ini adalah nama yang aku berikan sendiri kok, baru saja. Oh iya, aku sudah mendapatkan cermin laksa Buddha nih, dan tidak akan berlama-lama lagi di sini. Kamu tenang saja di sini ya, aku tidak akan mengingkari janjiku. Lin Yue pun langsung pergi dari sana. Kaisar Buddha di sana berpikir, sepertinya zaman kekaisaranku dan kekaisar yang lainnya, 3 kaisar zamannya akan berakhir deh. Setelah Buddha itu melihat Lin Yue yang begitu super powerfulnya. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di part selanjutnya lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.